Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 15 Juni 2023 pukul 18:26 guys. Jadi sudah diputuskan guys ya untuk PTBA. PTBA nih. Tuh, Bukit Asam tuh, PTBA. Dia akan membagikan 12 triliun guys. Wow, 12 triliun cuy. Aduh, kacau. Kalau misalkan lo beli di harga sekarang itu yieldnya masih 30%. Masih 30%. Dan karena gua mengikuti perkembangannya ya, jadi gini guys, gue langsung aja menyampaikan guys ya, gue udah buat beberapa video mengenai PTBA. Ini kita ngobrol santai aja, nggak membahas laporan keuangannya, karena nggak ada yang perlu dibahas juga sih untuk PTBA. Laporan keuangannya udah keluar dan gue juga sudah sempat membahas untuk PTBA di sini nih, di 1 bulan yang lalu. Nah, beberapa bulan sebelumnya gue sudah mengatakan bahwa yang lu sudah lama mengikuti channel gue guys, gue sudah mengatakan bahwa dan gue sudah buat videonya, PTBA akan membagikan dividen payout ratio 100%. Mana videonya ya? Ya kira-kira 3 bulan yang lalu lah guys. Nih, udah kiat info A1. Pokoknya gue pernah buat PTBA nih. Mana lagi? Bloomberg. Sorry guys ya, gue cari dulu nih guys videonya. Tadi udah ketemu guys. Gue buat video ini sih hampir setiap hari. Nah, dekat-dekat sini. Info A1. Nah, nih guys. Ini guys, sorry guys, agak lama. 5 bulan yang lalu gue sudah buat dividen Bukit Asam info A1 segini. Di 5 bulan lalu, dan yang nonton nih sekitar 6.500 orang lah viewsnya. Gue mau membicarakan hal ini bukan pompong, bukan sembarangan, karena gue memiliki teman. Dan di video ini gue jelaskan kenapa gue bisa menyampaikan bahwa dividen payout rasionya PTBA adalah 100% dan dividen per share-nya adalah 1.000. Ketika gue buat video ini banyak yang komentar, wah nggak mungkin lah gini, inalum dan sebagainya. Ya sudah, gue kan cuma menyampaikan dalam video saja. Lagi pula kalau ada yang nonton syukur. Itu gue sudah menyampaikan pada video itu. Kemudian gue juga membuat video nih terkait dengan dividen BUMN. Jadi dividen BUMN itu target dari Erick Thohir, ya guys ya, target dari Erick Thohir itu adalah 80 triliun di tahun 2023 ini. Dan gue coba menghitung dividen-dividen BUMN yang sudah disetorkan pada video ini. Nah, lu bisa lihat guys. Dan gue sempat membahas berapa target dividen PTBA atau berapa dividen PTBA, Timah, dan Antam. Kalau gue hitung-hitung berdasarkan ini, video ini ya, gue udah mendapat angka 65 triliun. 65 triliun itu dari mana? Dari dividen BRI, kemudian BNI, kemudian Mandiri, kemudian BUMN apa aja sih? Ya pokoknya itulah ya, ada itulah. Nah, gue hitung-hitung, lu boleh nonton videonya aja, gue lupa apa aja BUMN yang udah gue sebutkan, dan sudah terkumpul 65 triliun. Sudah terkumpul 65 triliun. Berarti kan sisa 15 triliunan lagi kira-kira ya. Ini hitungan kasar aja. Jadi, bagaimana untuk memenuhi 80 triliun? Ya, harus ditambahin 15 triliun lagi. Gitu, harus ditambahin 15 triliun lagi. Jadi dari dua hal ini, gua semakin yakin bahwa PTBA itu 2 week yang lalu ya akan membagikan dividen payout ratio 100% yang nominalnya paling tidak 10 triliun lah, atau lebih dari 10 triliun untuk mencatatkan target 80 triliun seperti yang disampaikan Erick Thohir. Kalau udah begini ya berarti kan tadi ditambah Antam. Nah, gue juga bilang di Instagram, ketika Antam sudah merilis DPR-nya, informasi dividen payout ratio, itu bisa menjadi gambaran TIMS dan PTBA. Semakin Antam kecil, berarti PTBA seharusnya gede. Karena dia untuk mencapai target dividen BUMN 80 triliun itu. Itu guys, kalau gue melihatnya dari dua sisi itu aja. Pertama dari temen gue yang secara kredibilitas gue kenal sama temen gue ini dan bisa dipercaya, dia orang media, dia kenal dengan beberapa dirut perusahaan, termasuk dia juga sempat beberapa kali ketemu dengan Bani Maulana Mulia, dirutnya SMDR. Ya gitu, gue yang pertama itu dari teman, yang kedua dari data ini, data target dari BUMN 80 triliun. Nah, sekarang sudah kejadian. PTBA akan membagikan 12 triliun dan harusnya targetnya Erick Thohir tercapai 80 triliun. Nah,
Pertanyaannya ada lagi guys. Bang, yang DM gue tuh ya di Instagram. Bang, lu akan hold atau bagaimana? Lu akan jual pada saat kumdet atau lu ambil dividennya? Ya karena memang di antara Antamtin sama si PTBA, gue punyanya PTBA. Nah sekarang gini guys, lu yang sudah mengikuti channel gue lama pasti mengetahui gue akan melakukan apa terhadap saham PTBA gue. Karena terus terang ini gue pun punya di harga yang bawah dan saat ini sudah dalam keadaan untung. Kalau misalkan besok lompat kodok tuh berarti dia langsung terbang gitu guys ya. Ya, cuannya kan makin besar, capital gainnya makin besar. Nah sekarang gini, langsung aja pada kesimpulannya, jawabannya ya. Pertanyaannya begini, apa akan hold atau jual? Maksudnya hold ini adalah apakah akan ambil dividen atau jual saat kumdet, di kumdet ya. Ini kan pertanyaannya guys ya. Sekali lagi ini jawabannya adalah pribadi gua. Jawaban pribadi gua dan gua akan melakukan ini seharusnya ya. Gua akan jual sahamnya saat kumdet atau sebelum kumdet. Dan ini gue lakukan ketika gue di tahun 2022 ketika gue ikut RUPS PTBA. Gue punya PTBA juga di salah satu portofolio gue. Gue jual, gue nggak ambil dividennya gitu. Itu di tahun 2022. 2023 gue kejadian lagi dan gue makanya akan melakukan hal yang sama seperti tahun 2022. Alasannya guys, pertama gini. Gue nggak muluk-muluk alasannya. Yang pertama, PTBA ya, dia tidak melakukan ekspansi. Memang akan melakukan ekspansi ya. Tapi nggak ada gitu loh beritanya dia akuisisi ini, akuisisi itu. Malah yang ada akuisisi PLTU. Jadi tidak ada ekspansi yang dilakukan PTBA menurut gue pribadi. Dan kalaupun ada, tidak signifikan. Ya kalau nggak salah jadi infrastruktur atau apa gitulah. Tapi nggak kayak Harum gitu loh yang dia akuisisi Westron metal industri, Inve metal industri, dia sudah masuk ke ini, masuk ke nikel, ada smelter dan sebagainya, tidak ada ekspansi. Yang artinya prospek usahanya kurang menarik. Satu, dan ini yang paling penting, makanya gue catutkan di poin yang pertama. Yang kedua, dividen payout ratio. Nah, ini guys, kenapa gue menyampaikan dividen payout ratio? Kalau lu yang sudah lama mengikuti channel gue guys ya, ini udah kerekam belum sih? Oke. Udah kerekam guys. Kalau lu yang mengikuti channel gue lama, gue nggak akan ngambil saham, nggak akan mengambil dividen yang dividen payout rasionya terlalu besar atau sangat besar. Sekarang gini, gue kasih contoh guys ya. Gue udah buat video beberapa portofolio gue nih guys. Nih, gimana ya? Portofolio gue apa aja nih? Kalau nggak salah di beberapa hari yang lalu deh. Industri batubara, Harum. Nah ini nih. Ini, lu bisa lihat ya guys ya, nonton 2400-an lah. Gue sebutkan bahwa gue punya, ini agak ngelebar dulu ya, gue punya salah satunya SMGR, Jekon, TAPG, ya kan, 4, kemudian apa lagi ya, INKP. Asal lu tahu guys ya, keempat emiten ini gue makan semua dividennya guys. Keempat emiten ini gue makan semua. SMGR gue dapat dividennya, Jekon nih hari ini 15 Juni gue masih punya sahamnya Jekon, gue makan dividennya. TAPG gue makan dividennya. TAPG gue makan dividen. INKP yang dividennya seuprit gue makan juga. 50 kan ya, gue makan juga. Kemudian gue ada PTBA. Kemudian ada apa ya? Ya pokoknya ini dulu deh. Gue kasih salah satu saham-saham contoh yang gue makan dividennya. Gue ada beberapa tapi gue sebutkan ini. SMBR, Jekon, TAPG, INKP. Nah, ini akan gue take out. Gue keluarkan. Gue gak suka perusahaan yang membagikan dividen payout rasio terlalu besar. Contohnya apa lagi? Total. Gue gak suka. Bukan berarti perusahaannya jelek ya, ini lebih ke pribadi masing-masing. Total gue gak ambil. Kenapa gue milih Jekon? Jekon tahu kan, dia DPR-nya cuma 25% guys. Dan dia DPS-nya itu adalah 3 perak per lembar. Tapi gue suka dengan saham yang seperti Jekon. Saham seperti TAPG gue suka. TAPG DPR-nya 25% atau 45%, gue lupa itu ya, TAPG itu. Yang gue ikut RUPS-nya juga, dan gue sudah buat videonya di sini nih. RUPS-nya nih. Nih, Triputra Agro Persada gue ikut. Dia DPR-nya kecil. Dividennya kecil juga, dapat 38 per lembar. DPS nih ya. 38. Ya kan? Udah gitu, dia dapat dividen lagi dari anak usahanya 300 miliar. Itu TAPG.
INKP ya, lu tahu sendiri lah. Tapi prospek usahanya INKP, dia bikin pabrik di Karawang, senilai berapa ya? 57 triliun kalau gua nggak salah. Tapi pabriknya belum jadi, ya. SMGR juga setelah batu bara, gue yakin sektor pembangunan itu akan unjuk gigi. Ingat guys, yang cuan besar di batu bara adalah yang beli di tahun 2020, 2021. 2022, 2023 waktunya jualan. 2022 lah, kemarin waktunya jualan. Yang akan cuan di 2 tahun setelah sekarang, itu yang sudah bisa melihat proyeksi saham mana yang berpotensi beggar, yang berpotensi naik tinggi. Batu bara bukan jawaban. Gitu guys. Jadi dividen payout ratio, gue nggak suka dengan perusahaan yang dividen payout rasionya terlalu besar. Termasuk PTBA, gue punya barangnya tapi nanti akan gue jual. Seharusnya ya strategi gue begitu. Dan yang ketiga, ini juga cukup penting sih guys. Gue cukup kecewa. Dan gue sudah bahas di video yang ini guys. Lu kalau mau nonton lagi boleh, atau lu yang boleh belum nonton lu boleh nonton di sini. Mana ya? Kemarin tuh PTBA. DAPG, Beva. Nah ini, gue buat video di sini dan gue menyampaikan bahwa langsung aja deh guys ya, kita buka laporan keuangannya. Terus terang gue nggak terlalu suka dengan adanya hal ini guys. Nih, beban pokok pendapatannya nih guys, di catatan nomor 29A. Nah, gue sempat kecewa, bener-bener kecewa sih, ya. 29A. Lalu bisa lihat beban pokok pendapatan nih guys. Tuh, yang tadinya cuman berapa? 1,2 triliun jadi 2 triliun. Pihak berelasi PT Kereta Api Indonesia. Gua langsung ekspresi gue tuh gini nih guys. Apaan nih? Tiba-tiba kok gede begini gitu loh guys. Jadi kalau misalkan lu jadi dirut, kok tiba-tiba ada kayak gini? Lu punya usaha, kemudian lu tiba-tiba mendapatkan usaha lu, kok tiba-tiba beli kain pel aja harganya 300.000, ini apaan gitu loh. Ekspresi gue seperti itu. Ini PTBA. Kemudian apa lagi ya? Ya pokoknya inilah. Ini terutama nih. Sama ya ini. Ya, beban penambangan tuh sama beban angkutan kereta api. Ini gue cukup kecewa di sini. Jadi 3 alasan ini kecewa dengan LK-nya ya. Dan gue nggak bisa menjamin kuartal 2 akan lebih baik. Bisa jadi ini kejadian lagi gitu loh. Jadi kuartal 2 itu kan nanti keluarnya di bulan Juli atau Agustus ya. Kan periodenya dari bulan 1 April sampai tanggal 30 Juni. 30 Juni ya. Baru nanti keluarnya di bulan Juli, LK kuartal 2 2023. Dan gue nggak bisa menjamin ini nggak kejadian lagi. Gue nggak bisa menjamin ini nanti bisa menyusut. Bisa jadi lebih gede. Nah, 3 alasan ini, ya, prospek usaha, dividen payout ratio terlalu besar, kecewa dengan LK. Jadi ketiga alasan ini yang gue simpulkan gue akan jual sahamnya saat Kundet. Nah, sekarang lu bagaimana ya, tergantung lu pribadi masing-masing. Gue nggak bisa merekomendasikan karena lu harusnya juga sudah punya plan masing-masing. Tapi kalau misalkan gue punya di harga yang tinggi, kan ada tuh yang punya di harga tinggi di harga 4.500, 4.600 gitu ya. Ya, kalau misalkan lu jual ketika harga sahamnya naik, PTBA bisa loh guys naik sampai 4.000 atau sampai 4.500 bisa loh. Nah, kalau lu jual, lu nggak rugi terlalu besar, tapi nggak dapat dividennya. Jadi agak dalam tanda kutip nggak dapat apa-apa gitu, nggak ikut pesta. Tapi kalau lu ambil, lu dapat dividennya dengan risiko nanti ARB sahamnya bisa ke 2.800, nanti lu rugi gede lagi. Tapi lu dapat uang cash. Jadi kalau gua pribadi guys ya, ketika gua memiliki saham PTBA di angka yang tinggi, katakanlah di angka 4.400 gitu, gua akan ambil dividennya sih. Nah, berhubung gua tidak memiliki di harga yang tinggi dan gue sudah mendapatkan capital gain, gue akan berencana jual sahamnya saat Kundet. Dan 3 alasan ini yang membuat gue menjual PTBA. Paling itu aja guys ya, karena ada banyak pertanyaan dan gue coba membuat video ini dan ya kita sedikit bergembira lah guys. Kayak rasanya gue tuh sampai gue tuh tadi tuh nunjukin ke bini karena gue bener-bener mengikuti dan gue tunjukin ke bini. Nih, PTBA nih, dividen payout rasionya 100% gini. Gue seneng, bini gue juga seneng gitu ya. Karena ya gitu, gue kasih tahu nih capital gainnya udah berapa dan sebagainya. Oke gitu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.